Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rivaldi Mamonto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dan saya sangat senang dapat hadir di sini untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu sertifikat ganda dan perlindungan hukum dalam transaksi tanah. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kepastian hukum dalam transaksi tanah. Terima kasih atas perhatian. Mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi di sini pengertian dari sertifikat ganda adalah kondisi di mana terdapat dua objek atau lebih sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan untuk objek tanah yang sama. Kasus ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi pembeli. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah dan kedudukan sertifikat ganda dan solusi hukum yang dapat ditempuh oleh pihak para korban. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan studi kasus PT Sentosa dan Budi Santoso. Kronologinya yaitu pada tahun 2017, PT Santoso membeli tanah dari Budi Santoso. Setelah transaksi ditemukan sertifikat ganda. Kronologinya yaitu 2017 pembelian tanah, PT Sentosa membeli tanah dari Budi Santoso. Yang kedua yaitu akta jual beli, transaksi resmi di hadapan PPAT. Yang ketiga yaitu pengajuan balik nama. BPN menemukan sertifikat ganda antara Budi Santoso dan Andi Wijaya. Disinilah muncul sebuah sengketa, teman-teman. Sengketa muncul antara PT Sentosa yang tidak dapat menguasai bidang tanah tersebut. Keabsahan perjanjian dan sertifikat ganda dalam kasus ini yaitu perjanjian jual beli sah secara formil karena sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Tapi objek cacat karena sertifikat yang berganda dan dapat dibatalkan, teman-teman. Yang kedua yaitu sertifikat ganda. Disinilah muncul kesalahan administrasi dari PPN. Salah satunya harus dibatalkan seperti putusan pengadilan Mahkamah Agung nomor 1234 K/PDT/2010, teman-teman. Dalam kasus ini pertanggungjawaban dan solusi hukumnya bagaimana? Yang pertama yaitu penjual bertanggung jawab, penjual tanah status yang tidak jelas. Yang kedua yaitu BPN lalai dan menerbitkan sertifikat ganda dan dapat digugat dalam pengadilan tata usaha negara, teman-teman. Yang ketiga yaitu pembeli berhak ganti rugi atas kerugian yang dialami. Solusinya yaitu gugatan perdata, pembatalan atau ganti rugi, gugatan di pengadilan tata usaha negara, pembatalan sertifikat yang ganda tadi, atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Dalam kasus ini pertanggungjawaban dan solusi hukumnya bagaimana? Yang pertama yaitu penjual bertanggung jawab, penjual tanah status yang tidak jelas. Yang kedua yaitu BPN lalai dan menerbitkan sertifikat ganda dan dapat digugat dalam pengadilan tata usaha negara, teman-teman. Yang ketiga yaitu pembeli berhak ganti rugi atas kerugian yang dialami. Solusinya yaitu gugatan perdata, pembatalan atau ganti rugi, gugatan di pengadilan tata usaha negara, pembatalan sertifikat yang ganda tadi, atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Nah, menurut pandangan saya, analisis kritis dalam perspektif hukum yaitu yang pertama sesuai dengan hukum perdata, perjanjian cacat objek pembelian berhak pembatalan dan ganti rugi. Secara hukum administrasi, sertifikat ganda kesalahan dari BPN dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atas penggandaan sertifikat ganda oleh BPN. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum, represif, gugatan, dan preventif digitalisasi data. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Mahkamah Agung cenderung batalkan sertifikat ganda, dilindungi pihak beretikat baik. Yang kelima yaitu prinsip hukum, bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu reformasi administrasi pertanahan. Perjanjian cacat objek sah secara formil tapi batal material
karena sertifikat ganda. Yang kedua yaitu Badan Pertanahan Nasional lalai, menyebabkan sertifikat ganda, merugikan pihak yang beretikat baik. Yang ketiga yaitu perlindungan pembeli, melalui gugatan perdata dan petun. Yang keempat yaitu reformasi mendesak, digitalisasi data dan integrasi sistem Badan Pertanahan Nasional, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.